Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi bareng aku Lensi. Di video kali ini, sesuai sama judulnya, aku bakal nge-share ke teman-teman semua gimana sih caranya tips ampuh berjualan di marketplace Facebook. Gak cuma ampuh, tips-tips yang bakal aku share ini nanti, menurut aku ini sangat-sangat efektif untuk kita lakukan sebagai penjual pemula di Facebook yang ingin menguasai pasar online, khususnya di marketplace Facebook. Dan ini berdasarkan dari survei pribadi aku. Jadi aku tuh punya akun Facebook yang baru aku buat kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepatnya di tanggal 6 Januari 2021. Dan video ini aku buat di tanggal 14 Februari 2021. Jadi umur dari Facebook ini kurang lebih 1 bulan. Dan selama 1 bulan ini aku nggak ada nge-share apapun, nggak ada meminta pertemanan kepada siapapun. Pokoknya cuma membuat akun aja. Cuma ada foto, cuma ada nama, cuma itu aja. Dan aku baru aktif nge-share berjualan itu tepatnya di tanggal 9 Februari 2021. Itu kurang lebih 6 hari yang lalu. Dan selama kurang lebih 6 hari ini, tawaran aku di Facebook sudah mendapatkan tayangan sebanyak kurang lebih 3.200-an kali tayangan. Itu otomatis dari 3.200 orang yang menonton, dari 3.200 orang yang melihat tayangan aku ini tadi, otomatis ada yang nyantol dong, otomatis banyak yang order dong. Nah, dari akun Facebook yang baru berumur 6 hari ini, aku ingin nge-share ke teman-teman apa aja sih tips-tipsnya agar penawaran kita itu banyak ditayangkan, banyak ditampilkan, dan banyak peminatnya dan pembelinya. Sebanyak 3.200 tayangan ini yang aku dapatkan selama 6 hari ini, bisa teman-teman cek di akun aku ya. Kalau teman-teman pengen lihat, itu nama ID-nya nyetelcantik.id. Dan nggak mungkin lah mbak, masa udah langsung mendapatkan tayangan 3.000-an, kan Facebooknya baru berumur berapa hari gitu. Pasti mbak pasang iklan ya, pasti mbak macem-macem deh. Enggak sama sekali. Pokoknya aku katain di sini, ini pure cara aku cari manual, secara manual, nggak ada pakai Facebook AdSense dan sebagainya. Dan teman-teman, untuk penayangan sebanyak kurang lebih 3.200 ini, kalau di AdSense-nya itu, kalau kita pasang iklan di Facebook itu butuh biaya kurang lebih, ini teman-teman bisa lihat sendiri, kurang lebih 180.000, dan itu menjangkau sebanyak 2.000 sampai 8.000 orang, dan itu cuma menjangkau, cuma dilihat saja, belum tentu dari sekian ribu itu orang ada yang melihat, ada yang menonton tayangan kita. Jadi lebih baik kita cari dengan cara sendiri. Kenapa harus pasang iklan? Kita kan pengennya untung. Dan untuk aku pribadi, kenapa aku nggak mau pakai iklan? Karena memang pertama aku nggak punya modal, yang kedua aku pengen untung banyak. Nah, gimana sih cara-caranya, Mbak? Jangan kebanyakan ngoceh. Langsung aja kita masuk ke cara-caranya. Jadi, cara yang pertama yang aku lakukan adalah tentukan produk yang pengen dijual. Tentukan produk ini, jangan asal menentukan produk, aku pengen jualan ini. Jangan asal menentukan produk. Tentukan minat dan tren yang lagi booming di sekitaran kita. Gimana sih Mbak caranya? Yang pertama kita bisa gunakan feature yang namanya Google Trend Indonesia. Teman-teman bisa cari di Chrome, itu ada yang namanya Google Trend Indonesia. Cari aja di sana apa yang lagi ngetrend di lingkungan kita. Nanti akan keluar pilihannya banyak. Yang kedua, itu di bagian marketplace Facebook itu ada yang namanya feature kategori populer. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja kategori populer. Jadi di sana akan keluar semua kata kunci yang sering dicari orang di sekitaran kita. Tapi aku lebih suka cara yang ketiga nih. Cara yang ketiga ini cara yang manual, yaitu kita cari satu-satu, kita lihatin satu-satu. Buka forum ini, buka grup ini, dilihatin satu-satu. Apa sih yang paling banyak dicari orang? Apa sih yang paling banyak yang paling banyak dilihat-lihat orang, yang paling banyak like-nya, yang paling banyak komennya gitu. Dicari satu persatu. Nah, nanti setelah kita menentukan produk apa yang paling tren, baru kita menentukan, oh aku pengen jualan ini. Nah, kita sudah menentukan produk apa yang pengen kita jual, produk apa yang sekarang lagi tren di sekitar kita, dan kita udah mendapatkan
produknya. Oh, ini yang pengen aku jual. Langkah yang kedua yang benar-benar harus dan wajib kita lakukan adalah bahwa produk yang kita jual itu harus original, nggak boleh hasil jiplakan orang lain, nggak boleh produk orang lain. Pokoknya benar-benar harus original. Gimana caranya? Yaitu dengan cara foto. Jadi ketika kita posting foto itu pastikan foto produk yang kita posting itu adalah produk original produk kita, bukan duplikat atau produk orang lain. Tapi Mbak, kan aku nggak punya produknya. Gimana caranya aku punya produk yang original? Gimana caranya aku fotoin produknya secara langsung? Tenang guys, yang aku maksudin di sini bukan produknya harus sudah ada, harus kita fotoin sendiri, bukan. Jadi pertama dengan cara yang tadi ya, produknya bisa jadi produknya sudah ada, kita fotoin sendiri, kita posting sendiri, itu yang dimaksud dengan produk original. Nah, yang pilihan yang kedua, kalau produknya itu fotonya dari orang lain, itu bisa kita modifikasi atau kita edit dulu, minimal kita ganti ukurannya, kita tambahin tulisan nama online shop kita. Pokoknya harus ada perbedaan antara foto sebelumnya dengan foto yang pengen kita posting gitu. Emang ngaruh ya? Oh, ngaruh banget ini Mbak. Jadi ketika kita posting nanti, mungkin bagi teman-teman yang udah sering berjualan online di Facebook, mungkin tahu ya pada bagian ini. Ketika kita posting itu nanti akan keluar kata-kata tawaran Anda sedang ditinjau. Postingan Anda sedang ditinjau. Itulah salah satu penyebabnya kenapa saat ini lagi booming yang namanya kena spam. Duh, postingan aku kena spam nih, bantu up dong. Sebenarnya yang bikin kena spam, yang bikin penawaran kita ditinjau lalu kemudian tidak disetujui adalah postingan kita sendiri. Untuk amannya itu adalah dengan memposting foto produk kita sendiri. Kalau nggak punya, tadi aku bilangin di edit atau di modifikasi. Kalau enggak, nanti seperti itu tadi, tawaran akan ditinjau, pada akhirnya tawaran kita tidak disetujui. Ada juga yang disetujui tetapi tidak muncul di pencarian orang-orang. Ada juga yang disetujui tetapi tidak ada penayangan sama sekali. Padahal yang kita harapkan adalah ketika kita selesai memposting itu akan masuk banyak sekali notif di Messenger, benar kan? Dan itu salah satu penyebabnya foto produk tidak original. Nah, yang kedua, selain foto produknya tidak original, bisa jadi juga foto ini sebelumnya sudah pernah kita posting dengan format yang sama. Dan ini juga mempengaruhi loh teman-teman ya, mempengaruhi seberapa banyak postingan kita itu direkomendasikan sama Facebook. Jadi, usahakan ketika kita pengen memposting ulang, itu fotonya diperbaharui, diedit ulang atau posisinya diganti gitu. Ini mempermudah kita aja ya, mempermudah kita agar tayangan kita semakin banyak penayangan lainnya. Nah, jadi teman-teman, intinya produk yang kita punya itu harus produk yang original. Nggak mesti kita harus punya toko, nggak mesti kita punya produknya langsung. Yang penting ketika kita memposting foto produk tersebut, ketika kita posting itu berbeda dari foto sebelumnya. Minimal ada nama online shop kita lah yang kita sematin sedikit gitu. Nah, jadi ada perbedaannya. Dan cara yang ketiga, setelah tadi yang pertama ada kita mencari tahu tren dan minat yang lagi beredar yang lagi booming di masyarakat saat ini. Terus yang keduanya kita pastikan kalau produk kita itu original. Terus yang ketiga, ini tips yang terakhir dari aku, ini adalah perluas jaringan dan relasi. Gimana sih Mbak caranya? Jadi teman-teman, Facebook aku yang berumur 1 bulan lebih ini, yang baru aku aktifkan kurang lebih 6 hari ini, sudah mempunyai pertemanan sebanyak kurang lebih 500 orang. Dan 500 orang ini bukan orang-orang sembarangan, bukan sekedar add aja, bukan biar banyak orang-orangnya ditambahin gitu. Bukan, sama sekali bukan seperti itu. 500 orang ini banyak yang aku nggak kenal. 500 orang ini nggak ada yang namanya keluarga. 500 orang ini nggak ada teman dekat. 500 keluarga ini nggak ada yang 500 orang ini nggak ada yang sembarangan. Di mana sih Mbak dapatnya 500 orang itu? 500 orang ini adalah target pertamaku. Yang aku cari
ketika aku posting di tawaran aku yang banyak penayangannya tadi, kan aku bilangin tadi ketika banyak penayangan itu otomatis banyak yang bertanya. Ketika dia bertanya, dia nge-like aja itu langsung aku tambahin sebagai teman, tambahin sebagai teman. Ketika dia komen langsung aku tambahin sebagai teman. Apalagi ketika dia berbelanja aku tambahin sebagai teman. Kenapa seperti itu? Karena ketika sudah berteman otomatis nanti dia akan sering melihat postingan-postingan yang akan muncul di berandanya, postingan-postinganku yang akan muncul di berandanya. Begitu juga dengan story-storyku yang mungkin akan sesekali akan lewat di berandanya. Dari sekian banyak postingan, dari sekian banyak storyku nanti, otomatis ada aja yang bakal ngeklik di hatinya. Minimal dia bakal bertanya berapa, apa masih ada. Bertanya aja dulu nggak apa-apa. Pasti deh lama kelamaan dia akan nyantol juga, dijamin. Eh, itu caranya. Jangan sembarangan punya sekian banyak teman, tapi teman-teman yang nggak jelas. Kita tentukan pasar kita. Kalau aku sendiri, pasarku untuk saat ini karena aku berjualan pakaian-pakaian perempuan, gamis, daster, itu targetku adalah emak-emak. Jadi yang aku tambahin pertemanan itu adalah emak-emak yang sekiranya bakal membeli produk-produk aku nanti. Nggak ada yang aku tambahin bapak-bapak. Teman-teman bisa cek sendiri di sana. Nggak ada yang namanya cowok-cowok gitu, nggak ada. Semuanya rata-rata hampir emak-emak atau mbak-mbak. Dengan pertemanan dengan orang-orang yang sudah menjadi target kita ini nanti ada 500-an orang. Kalau aku ya, ini baru ada 500-an orang. Ini nanti kita membangun relasi sebaik-baik mungkin. Bisa dengan cara ketika dia posting foto kita like, ketika dia membagikan sesuatu kita like. Sesekali kalau dia lagi posting foto profil kita komen cantik ya bun gitu. Gak apa-apa, so akrab aja dulu. Karena memang kita untuk saat ini kita butuh mereka, karena memang kita belum punya nama. Inilah yang dinamakan strategi, sampai akhirnya nanti toko kita sudah mempunyai nama tersendiri, sudah terkenal, dan kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi semuanya butuh proses. Dan inilah yang dinamakan prosesnya mencari satu demi satu. Oke teman-teman, pada intinya kita harus ribet dulu di awal ya. Teman-teman, itulah tadi beberapa tips yang bisa aku kasih ke teman-teman semua. Tips-tips yang selama ini memang aku lakukan agar bisa menjadi penguasa pasar online khususnya di marketplace Facebook. Semangat untuk kita semuanya. Semua kita berhak untuk sukses dan semua kesuksesan itu butuh proses. Semangat berproses ya teman-teman semua. Sampai akhirnya nanti brandmu, tokomu, dan tokoku benar-benar bisa menjadi terkenal tanpa harus melakukan promosi kecil-kecilan seperti ini lagi. Semangat semuanya. Oh ya teman-teman, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah nontonin videoku sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk silahkan di komen untuk kurangnya, untuk sarannya, dan di komen juga idenya untuk next selanjutnya kita bikin vlog tentang apa lagi. Dan terima kasih juga teman-teman untuk 1000 subscribernya. Kalian sangat berarti untuk aku, kalian sangat luar biasa. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya agar kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.